Maaf. Mas, rambutnya rusak lagi, yang benar ditata lagi. Udah berapa menit? Apalagi nanti mau ada proyek-proyek kayak Tapera misalnya. Iya. Kasus-kasus kayak Jiwasraya sama Asabri aja udah bikin deg-degan. Ini mau ditambah mau ditambah siapa ini dia? Iya. Siapa sih gue lupa. Taspen. Nah, ada satu lagi yang harus kita kasih catatan ya, Vin. Kalau Taspen ini sudah lama nih kita nggak bisa akses laporan keuangannya. Nah, padahal mereka ini statusnya adalah lembaga yang mengumpulkan dana publik. Tapi udah sempet nanya nggak ke Taspen? Ya. Laporan pertanggungjawaban kalian kayak gimana? Baik. Gue mencoba menempatkan diri sebagai ASN ya. Baik. Aman nggak kalau gue mau narik uang? Karena kan tadi Taspen dibilangnya Kan lu belum pensiun. belum saya. Iya. Belum. Ceritanya ASN juga Kan sih. ASN juga. Halo semuanya, balik lagi dijelasin dong bareng aku Vindru Florentin. Dan saya Hairul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. 6. Ya, Jelasin apa kita hari ini? jelasin tas, pen. Taspen. Tas dan pen. Astaga. Taspen, tabungan. Hah? Ini pengelola ini ya, BUMN pengelola dana pensiun buat pegawai negeri sipil. Itu kemarin Persero. di KPK baru ada pemanggilan saksi baru kan? Minggu Iya. kemarin kan ya? Itu berarti udah berkembang. Di Soalnya bulan seingat gue September. kasusnya rame tahun kemarin. Tahun kemarin tuh 2023 ya? Betul, Oh, oke. 2023. Ada apa Nam? Kenapa rame-rame lagi di KPK sekarang kasusnya? Iya. Tahan. Kayak kita kenalin dulu deh. Nggak kenalin ya, Baru aja menyambut. Halo Ibu Goida Rahma. Halo semuanya. Gue udah bersemangat soalnya dapat ini mic baru. Oh iya, Iya. bener. Ini minjem dari sebelah kayaknya. Iya, ada bekas ini bibirnya Uncle Pram. Lanjutin Nam. Jadi ada apa yang baru di kasusnya Taspen ini? Sebetulnya bukan hal yang baru ya, tapi ini bagian dari perkembangan kasusnya. Jadi kalau lu masih inget itu kan di bulan Maret Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan mengumumkan kalau mereka udah mulai melakukan penyelidikan lah ya, pengusutan kasus dugaan korupsi di Taspen ini. Dan kemudian di bulan Mei waktu itu KPK memeriksa mantan direktur utamanya Taspen ya, Antonius Stip Kosasi sekitar 9 jam, dan kemudian dari situ kami ketahui bahwasanya Stip statusnya udah naik jadi tersangka di kasus dugaan korupsi ini yang diduga melibatkan dana korupsinya sampai 1 triliun itu ini ya nilai transaksinya ya, tapi nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Nah, sejak Mei kemudian itu kan mungkin tidak begitu banyak perkembangan sampai akhirnya beberapa pekan yang kemarin itu mulai banyak lagi nih panggilan saksi seperti yang kemarin di pertengahan September itu kan, itu ada mantan direktur utamanya PT Insight Investment Management, manajer investasi yang mengelola dana investasinya Taspen yang diduga dikorupsi itu ada Ekiawan. Terus kemudian ada mantan direktur keuangannya Sinarmas Sekuritas Verita. Lalu juga ada pemeriksaan dari pihak Taspen gitu. Nah, ini kan kemudian bergulir, nggak hanya Taspen yang diperiksa, tapi juga Sinarmas Sekuritas dan manajer investasinya. Dan dari beberapa kita ngobrol sama narasumber, ternyata ini juga terkait dengan Sinarmas Sekuritas nih, salah satu sekuritas gede di pasar modal gitu ya, yang juga bagian dari konglomerasinya Sinarmas nih. Itu yang menarik tuh. Ini yang menarik. Ada nama Sinarmas, kok tiba-tiba ada nama Sinarmas Group di dalam kasusnya Taspen. Tapi mungkin untuk kasih konteks juga buat teman-teman semuanya, kasusnya tuh apa sih? Apa yang dipermasalahkan sama KPK sehingga akhirnya diperiksa sama mereka si Antonius Kosasi ini? Nah, sebelum masuk ke situ kita agak mundur sedikit lagi nih, karena rame tahun 2022 waktu Steve Kosasi ini kan kemarin sempat
dulu sempat rame tuh waktu dia dilabrak sama istrinya ya. Ya, ada rekaman suaranya. Rekaman viral 2 tahun lalu. Itu ada zamannya itu. Nah itu rame-rame kan waktu itu Steve dilabrak sama istrinya karena ketahuan itu ya di mana di Senopati kalau nggak salah di kawasan Senopati itu. Nah kan Goy. Iya, ini pakarnya ini yang begituan. Urusan rumah tangga. Enggak, jadi gini, Steve Kosasi ini punya istri ya waktu itu yang namanya Rina Lawi. Mereka ini lagi proses perceraian pada waktu itu. Nah, ini yang bikin ramai karena waktu itu di tengah proses perceraian itu Steve Kosasi ini meminta istrinya si Rina ini untuk rekeningnya untuk dipinjam. Nah, ini diduga untuk bagian dari menampung dana transaksi tadi yang disebutkan Anam sebelumnya dari Taspen sendiri itu ya. Nah, kemudian di situ KPK pun sudah langsung menggali keterangan dari Rina gitu secara langsung, dan di situ Rina menyampaikan bahwa suaminya saat itu ya berarti Kosasi itu diduga melakukan penyelewengan investasi di perusahaan yang dipimpinnya yaitu di Taspen gitu. Nah, nilainya memang fantastis ya, seperti yang disebut Anam, itu perputaran transaksinya mencapai hampir 1 triliun rupiah. Dan di situ Rina juga memberikan bukti-bukti pendukung, diantaranya ada sekitar 39 rekening koran yang dimiliki atas nama Rina dan juga Kosasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik awal ya pemicu kemudian KPK bergerak dan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan kasus korupsi investasi di Taspen. Waktu itu kan rekamannya karena viral, di dalam rekamannya juga Rina ini sempat bilang itu ada sampai 300 triliun rupiah yang diputar uangnya sama si suaminya waktu itu. Dan waktu itu mereka karena lagi proses perceraian dibongkar lah melalui pengacaranya, akhirnya viral. Betul. Dan itu yang bikin kemarin akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan udah nih Steve kita cut aja gitu. Iya, itu setelah itu betul Steve kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama, dan sampai sekarang nih Taspen di rootnya masih statusnya PLT. Jadi direktur investasinya itu naik menggantikan Steve sampai saat ini posisinya. Nah itu kan kemarin di September 2022 ya, Komarudin Simanjuntak pengacaranya Rina Lawi, istrinya Kosasi yang lapor ke KPK. Ternyata beberapa bulan sebelum laporan itu sebetulnya sudah ada tuh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap operasi Taspen di tahun 2020 sampai 2021 itu, yang mengungkap kejanggalan dari pengelolaan investasinya Taspen. Nah, di situ kemudian ditemukan ada beberapa indikasi pengelolaan dana investasi yang ujung-ujungnya lewat temuan BPK inilah kasus yang ada di KPK itu sekarang berkembang gitu. Apa tuh isi laporan BPK itu? Pasti dari laporan hasil pemeriksaan tahunan ya, terhadap Taspennya ya. Dia pada waktu itu PDTT statusnya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, di laporan BPK itu yang dirilis di sebentar aku cek lagi biar nggak salah ini ya. Nah, rilisnya itu 20 April 2022. Nah, di situ disebutkan ada pengelolaan investasi Taspen yang berkaitan dengan obligasi. Jadi nah ini juga berkaitan dengan beberapa saksi-saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan di KPK kemarin. Jadi sebelum KPK di pertengahan September kemarin memanggil orang Sinarmas, memanggil orang Insight Investment Management, memanggil orang Taspen, mereka juga manggil salah satu mantan direkturnya Tiga Pilar Sejahtera. Nah, Hengki Kustanto kalau nggak salah namanya itu. Nah, kenapa kemudian berkaitan dengan Tiga Pilar Sejahtera? Karena Taspen itu beli obligasinya Tiga Pilar Sejahtera ini. Kalau masih ingat dulu kan ada pabrik beras yang gede banget tuh, Maknyus. Nah, PT-nya ini Tiga Pilar Sejahtera ini ya? Yang produsen taro juga kan? Produsen taro juga. Gitu. Jadi 2016 itu perusahaan ini menerbitkan obligasi. Salah satu penyerapnya atau pembelinya itu adalah Taspen. Di pas waktu perusahaan ini mulai goyang dan kemudian masuk PKPU, itu Taspen pegang obligasinya sekitar 200-an miliar gitu. Nah, dari sinilah masalah korupsi ini mengemuka kemudian sehingga sampai menyeret si Sinarmas itu. Nah, modal Taspen untuk beli obligasi itu adalah obligasinya Tiga Pilar itu adalah dana kelolaan untuk jaminan hari tua
pensiunan PNS ini gitu. Nah, iya benar. Jadi seperti kita tahu ya, setiap bulan gitu pegawai negeri sipil itu menerima gajinya itu nggak utuh sebenarnya karena udah dipotong iuran untuk dana jaminan hari tuanya mereka yang mana nanti dikelola sama Taspen. Nah, besarannya itu sekitar 4,75% setiap bulan dari gaji mereka. Nah, makanya ini kenapa kalian-kalian yang jadi ASN maupun yang punya keluarga kerabat ASN harus denger ini gitu, karena ini penting nih, karena ini ngomongin sama dana pensiun di masa depan gitu. Jangan sampai nanti kenapa-napa dan ujung-ujungnya nggak bisa diklaim gitu ya. Nah, dana ini kalau kita lihat ya, dana kelolaan itu ratusan triliun. Ya, namanya juga besar ya jumlah pesertanya. Ini kalau dilihat per Desember 2023 peserta yang dilayani oleh Taspen itu 6,79 juta orang. Nah, kemudian ini yang pekerja aktifnya itu sekitar 3,6 juta dan sekitar 3 juta pensiunan. Nah, ini mereka programnya ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Nah, ini per 2022, 30 September 2022, saldo investasi mereka saja sudah mencapai 308 triliun. Bayangkan sebesar itu dana yang dikelola sama Taspen untuk tadi nanti diinvestasikan ya, didistribusikan ke instrumen-instrumen investasi. Nah, ini terus naik setiap tahunnya pasti karena iurannya juga naik terus, bertambah maksudnya, itu dibandingkan sama 2021 itu sudah naik sekitar 5% gitu. Jadi memang besar sekali gitu ya dana kelolaannya, dan inilah makanya kenapa harus dipantau bersama-sama nih gitu, termasuk ketika ada dugaan korupsi di bagian pengelolaan investasi ini juga makanya menjadi penting untuk publik gitu. Tapi bedanya dengan Jiwasraya, bedanya dengan Asabri dan beberapa asuransi dengan size yang lebih kecil, kalau Taspen ini goyang, ini ya, misalnya dana investasinya misalnya kegerus atau ruginya terrealisasi gitu, itu nggak terlalu kerasa. Sama kayak ini misalnya yang di kasusnya yang sekarang bergulir di KPK itu kan kerugian yang dihitung kan dalam kasus ini ya baru 200-an miliar. Itu sama sekali nggak seberapa dibanding total dana kelolaannya yang 300 triliun. Sehingga potensi gagal bayar mereka masih jauh gitu. Dan setiap tahun pemerintah kan juga bayar terus tuh, baik pemerintah dan si PNS-nya ya yang dipotong dari gajinya kan. Dan kalaupun ada gagal bayar, pemerintah juga pasti top up. Beda dengan Jiwasraya yang ketika dana investasi mereka kejeblos di reksadana, saham dan lain sebagainya, pemegang saham Kementerian BUMN waktu itu nggak mau ngasih dana talangan atau nggak mau ngasih top up. Akhirnya penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk Jiwasraya adalah restrukturisasi, yaitu dana, baik itu dana kelolaan maupun pertanggungan dan sebagainya, dialih pindahkan ke organisasi baru IFG Life gitu kan. Kalau di Taspen ya nggak kerasa karena keluarnya gede banget gitu. Iya. Tapi kan meskipun nggak kerasa 300 triliunan tadi dibanding misalnya 1 triliun kasus yang lagi ditanganin sama KPK, kan tetap ada potential loss. Dan pasti. satu sisi juga itu akan berpengaruh nggak sih ke kepercayaan kita terhadap pengelolaan dana masyarakat, apalagi nanti mau ada proyek-proyek kayak Tapera misalnya. Kasus-kasus kayak Jiwasraya sama Asabri aja udah bikin deg-degan ini, apalagi ini mau ditambah sama Taspen. Iya betul, Vin. Jadi kalau dilihat ya, si Taspen ini dia mengelola memang paling besar penempatannya di obligasi. Ini relatif aman ya, karena kan pasti obligasinya obligasi pemerintah. Tapi ada banyak juga tuh obligasi swasta. Nah, ya keranjangnya memang paling besar penempatannya di sini, dan itu memang ada peraturan OJK-nya juga. Vin, kalau mereka harus menempatkan 30% itu di obligasi. Betul, itu mix di pemerintah dan swasta. Untuk posisi di 30 September 2022 nih, di obligasi itu mereka punya 165,6 triliun. Nah, itu sejauh ini posisinya masih untung ya, 12,10% gitu. Dan yang kedua itu mereka juga punya paling banyak ada di di Sukuk, kemudian juga ada di deposito, dan kemudian ada di reksadana. Nah, ini nih yang juga mereka punya selanjutnya ada di saham ya. Nah, ini yang relatif biasanya dimainkan itu di sini nih gitu, di reksadana, di saham. Dan memang kalau dilihat ya,
kinerjanya ini di bagian reksadana misalnya itu mereka minus di 7,6% gitu. Kemudian dilihat di saham mereka minus 19%. Nah, ada satu lagi yang harus kita kasih catatan ya, Fin6. Kalau Taspen ini mereka ini sudah lama nih kita nggak bisa akses laporan keuangannya. Nah, padahal mereka ini statusnya adalah lembaga yang mengumpulkan dana publik dan ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa kalau ada badan publik yang mengumpulkan dana masyarakat secara berkala itu wajib melaporkan laporan keuangannya ke masyarakat gitu yang bisa diakses. Nah, ini juga membuat kita agak kesulitan ya untuk mencari tahu posisi terbarunya itu gimana gitu. Tapi udah sempet nanya nggak ke Taspen Ya. laporan pertanggungjawaban kalian kayak gimana? Baik, Tempo sudah menghubungi itu ya melalui korporat sekretari, kita minta gitu ya karena susah mendapatkan akses terbarunya, kita ingin tahu gitu sekarang posisi investasi terbaru bahkan per 2023 Desember juga kita belum punya, apalagi 2024 ya. Nah, ini berapa itu belum ada. Dan itu mereka terakhir itu sampaikan dari sekretaris korporasinya itu bilang kalau laporan keuangan Taspen ini itu bentuknya special purpose. Jadi hanya beberapa pihak saja yang berwenang yang boleh mengaksesnya. Dia menyebut Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, kemudian OJK gitu ya, pemegang saham, Dewan Komisaris gitu. Nah, jadi dia menafikan nih bagian publik itu juga punya hak loh untuk mengakses karena ini uang publik tadi ya, karena dana pensiun ASN. Balik lagi ke kasusnya tadi, Nam. Coba tolong diruntut lagi kejadiannya seperti apa hingga akhirnya muncul dugaan. Karena masih tersangka ya, dugaan korupsi. Ya, jadi di 2016 Tiga Pilar itu kan menerbitkan obligasi ya, suku ijarah TPSF 2016 dan Taspen pada saat itu mensubscribe atau ngebeli lah hitungannya. Di tahun 2019 itu sekitar 200-an miliar. Taspen pegang obligasinya Tiga Pilar itu. Tiga Pilar. Nah, ketika kemudian Tiga Pilar mulai goyang karena ada beberapa kasus, misalnya waktu itu kan mereka sempat digerebek ya karena dianggap mengoplos beras pada saat itu. Terus kemudian ada juga kasus fraud di dalam perusahaan dan lain sebagainya sampai kemudian pergantian direksi, komisaris dan sebagainya. Nah, itu kemudian obligasi ini gagal bayar. Nah, tapi sebelum PKPU sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Tiga Pilar dengan Taspen, dengan Kosasi pada saat itu, Direktur Investasi Taspen pada saat itu untuk pemegang obligasi lain selain BUMN itu didiskonkan mereka total di antara kupon dan juga pokoknya itu didiskon 75%. Tapi Kosasi minta gua BUMN, gua nggak bisa diskon kayak gitu. Ya udah akhirnya tetap pokoknya 228 tapi kuponnya diturunin dari semula sekitar 6% turun jadi 2% gitu kan. Oke. Nah, cuman tapi jatuh tempo pokoknya itu sekitar 2026. Tetapi ketika itu udah mau dieksekusi di bulan Mei 2019 dalam PKPU, ternyata Taspen itu keluar dalam hal obligasi yang sudah dia sepakati cara pembayaran restrunya dengan Tiga Pilar itu dia jual gitu. Dijualnya ke? Nah, ini dia. Ini bagian serunya, Fit. Nah, Dijualnya ternyata dalam hasil audit BPK itu ditemukan bahwasanya obligasi itu dijual kepada Sinarmas Sekuritas. Broker ya di sini. Brokernya. Terus kemudian dari Sinarmas Sekuritas obligasi itu kemudian dibeli oleh reksadana Insight Investment Management yang dia waktu itu reksadananya pakai Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEX G2. Nah, ini reksadana kelolaannya Insight Investment Management. Yang menariknya adalah di sini. Jadi sudah sempat ada pertemuan antara direktur Insight yang kemarin diperiksa itu Eki Awan ya dengan Kosasi. Jadi ini ada kesepakatan nanti si Taspen itu ngejual obligasinya ke Sinarmas Sekuritas, terus kemudian sebagai gantinya Taspen kemudian akan mensubscribe membeli reksadananya Insight itu senilai 1 triliun.
Nah, sehari sebelum transaksi itu duitnya Taspen sudah masuk tuh ke Insight 1 triliun atau 999 miliar sekian lah itu ke time deposit, ke depositonya, karena penyertaannya waktu itu belum dibuatin kan sama Insight. Akhirnya setelah duit Taspen itu masuk 1 triliun ke reksadana Insight, terus kemudian obligasinya yang dipegang Taspen dilepas ke Sinarmas Sekuritas. Nah, belakangan beberapa bulan kemudian ternyata reksadana yang dibeli oleh Taspen itu, yang berasal dari yang dikelola oleh Insight itu ngebeli lagi obligasi yang sempat dilepas oleh Taspen. Itu di harga 80-an miliar. Tapi waktu itu kan obligasi yang dilepas kan 230 miliar. Cuman yang dibeli hanya 130 gitu. Nah, disinilah kemudian KPK mengendus ada keterlibatan Sinarmas Sekuritas dalam hal transaksi ini, yang kemudian berujung pada kerugian investasinya Taspen, kira-kira gitu. Tapi praktek yang tadi dilakukan sama Taspen, kemudian Insight dan Sinarmas Sekuritas, itu normal nggak sih dilakukan ketika misalnya tadi Taspen sebenarnya tujuannya mau menghindari biar dia nggak rugi dari investasi si 3 pilar kan? Nah, pada saat itu memang belum ada aturan dari OJK bahwasanya satu investor tidak boleh berada dalam satu reksadana. Dulu nggak ada aturan, sehingga pada waktu itu memang reksadananya Insight itu, yaitu Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEX-G2 itu memang disiapkan dan dibentuk untuk mengelola dananya Taspen secara keseluruhan. Jadi katakanlah Taspen melepas 230 miliar obligasi yang jatuh tempo 2026 dengan return 2%, tapi dia harus beli reksadana yang 1 triliun. Nah, ternyata di dalam reksadana 1 triliun itu ada beberapa underlying aset dalam bentuk entah itu equity atau saham, atau misalnya deposito atau obligasi dan suku. Salah satunya termasuk yang obligasi yang dilepas itu dibeli lagi gitu, walaupun juga kemudian dilepas lagi gitu. Inilah yang jadi akar perkara kenapa kemudian ujung-ujungnya Taspen merugi sampai 290 miliar, karena kita sempat ngecek ya underlying asetnya Insight INEX-G2 ini apa saja sih gitu kan. Dari time frame-nya di 2019 sampai 2021 ketika ini barang dinyatakan loss atau rugi 250 miliar. Nah, salah satu yang paling gede penyumbang kerugiannya itu adalah ada 2 aset ini. Yang pertama adalah kredit investasi kolektif KIK EBA-nya Garuda. Sama obligasinya Tipun. Nah ya, ini gue nambahin ya, Vin. Kalau memang konversi tadi ketika ada obligasi gitu ya yang tidak menguntungkan gitu di portofolio ini sebenarnya lazim gitu. Kalau misalnya akhirnya ditukar dengan portofolio lain atau tadi dimasukkan ke dalam reksadana, ini sesuatu yang lumrah sebenarnya. Tapi memang ketika nilai obligasinya tadi terus merosot di portofolio reksadana, karena kan tadi dibeli lagi ya ujungnya. Nah ini akhirnya tercatat mengalami penurunan nilai. Nah, kemudian yang di kasus Taspen ini gitu, mereka akhirnya nggak jadi unrealized loss lagi, tapi jadi realized atau akhirnya kerugian itu terrealisasi tadi yang 200 miliar itu, yang makanya di sini yang kasusnya diduga akan menimbulkan potensi kerugian negara gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan juga ketika akhirnya ini unrealized loss-nya tadi dibanding mereka sabar ya menunggu. Tadi kan udah dijanjiin ya sama Aisyah ya Nam ya, kalau obligasinya bakal cair di 2026 gitu. Dengan bersabar mengikuti proses restrukturisasi, tapi mereka malah menjual hak tagihnya dengan portofolio yang justru tidak menguntungkan gitu, dan malah merealisasikan kerugian itu gitu. Walaupun klaimnya Kosasih ya, dalam pemeriksaan itu dia bilang mengalihkan obligasi tadi ke reksadana yang dibentuk oleh Insight itu adalah strategi mengurangi kerugian. Karena waktu itu kan returnnya kepotong kan dari 6% ke 2%. Nah, itu dialihkan, kemudian mereka niatnya pengen ngambil reksadana baru supaya dari 1 triliun katakanlah nanti bisa tumbuh tuh 1 triliun lebih dan segala macam. Ya, seingat gue kan dijanjiinnya sama Insight itu kalau mereka
transaksi ada return 9,5 sampai 11,5% kalau nggak salah dalam 5 tahun. Ya, itu tertulis dalam laporan BPK. Jadi mereka si Insight itu menjanjikan, nih nanti ketika duit lu masuk di reksadana kira-kira 9 sampai 11% returnnya setahun. Nah, jadi jauh kan dibanding 2% kan. Nah, itu recovery plan-nya begitu. Nah, tetapi ternyata dalam perjalanannya reksadana ini ngebeli beberapa aset-aset yang kemudian anjloknya drastis. Selain tadi ada kick EBA-nya Garuda, kita tahu waktu itu 2020 Garuda masuk ke PKPU. Iya. Termasuk obligasinya yang kick EBA ini kan obligasi. Garuda ngeluarin obligasi yang jaminannya adalah pendapatan penerbangan umroh di masa depan gitu kan. Nah, ketika dia kemudian masuk ke PKPU, returnnya diturunin. Terus bahkan bisa sampai nggak ada returnnya itu. Terus kemudian jatuh temponya dipanjangin gitu. Nah, itu kan dari kacamata investasi pasti akan tergerus kan nilainya. Selain kick EBA tadi, yang paling gede juga penurunannya adalah tadi obligasi Tipun ini. Nah, ini yang menariknya. Kenapa kemudian Sinarmas keseret-seret? Selain juga tadi dia yang nadah obligasinya Aisyah terus kemudian dilepas lagi. Iya. Itu. Nah, kaitannya sama Sinarmas berarti gimana? Nah, tadi kan gue sebut tuh ada salah satu sumber kerugian di reksadananya Insight ini kan obligasinya Tipun. Nah, di laporan BPK itu dijelaskan alasan investasi kenapa ini turun karena ya COVID dan segala macam, pandemi dan lain-lain. Yang kita tahu pada saat itu memang Tipun seperti halnya Garuda juga mengalami goncangan ya sehingga dia gagal bayar obligasi. Sampai akhirnya kupon yang sebelumnya itu 10-11% itu dipotong jadi 1%. Terus kemudian jatuh tempo yang sebelumnya itu tahun 2020, 2021, 2022 itu diundur ke 2030-an. Nah, ini kan udah mencatatkan kerugian yang luar biasa ya obligasi ini gitu. Nah, kita kemudian memeriksa ya underlying asetnya Insight selama 2019 sampai 2021 gitu. Nah, di situ kelihatan pergerakan Tipun ini dari mana? Obligasi Tipun dari mana kok tiba-tiba masuk di reksadananya Insight gitu. Nah, jadi ternyata obligasi Tipun ini sebelumnya dipegang oleh Sinarmas Sekuritas. Ini ya. Jadi per 30 Agustus 2019 itu reksadananya obligasinya Tipun yang ada di semua reksadana kan sekitar 334 miliar. Nah, di Insight itu pada saat itu baru 24 miliar. Di Sinarmas itu ada sekitar 228 miliar. Kan? Nah, sebulan kemudian 30 September itu berbalik tuh angkanya tuh. Di Insight itu angkanya jadi obligasinya Tipun itu jadi di Insight itu sekitar 329 miliar, di Sinarmas turun jadi 193 miliar. Nah, kalau teman-teman ngecek juga ternyata Sinarmas ini juga ada afiliasinya juga dengan Tipun. Dia pernah jadi pemegang saham Sinarmas ini, juga pemegang salah satu obligasi terbesarnya Tipun. Dan ada urusan utang piutang juga sehingga beberapa waktu lalu mereka sempat kisruh lah ya antara Tipun dengan Sinarmas ini urusan PKPU dan segala macam saling ancam pada saat itu. Nah, disinilah kaitannya kenapa kemudian Sinarmas nyangkut di transaksi Taspen ini. Sampai kemudian di Desember 2021 ketika tadi di realized loss itu kerugian di Insight iNext Gen 2 itu, iNext G2-nya Insight itu dari penyertaan Taspen kan di awal 1 triliun tuh. Iya. Desember 2021 tinggal 700 miliar gitu. Ada loss sekitar 300 miliaran. Ada loss sekitar 300 miliar. Jadi Taspen yang awalnya melepas obligasi yang 230 miliar
untuk dapat return yang dijanjikan 9-11% itu Malah rugi. oleh Insight ternyata boncos juga. Nah, kalau ini kan sekilas kan oh iya ya transaksi transaksi wajar segala macam, dan di pengakuannya Kosasi dalam laporan BPK itu mereka bilang Taspen sebagai pemilik atau investor itu nggak punya wewenang untuk mengintervensi Insight. Tapi ternyata ada perjanjian yang menyebutkan Taspen selaku investor itu berhak tahu dan bisa menentukan penyertaan itu ditaruh kemana aja gitu. Jadi bukan hanya lepas tangan gitu. Tapi aset-aset yang kemarin dibeli sama Taspen itu emang sebenarnya bermasalah atau kondisinya lagi bagus? Yang di reksadana Insight itu. Iya. Nah, ketika dibeli 2019, peringkat kredit perusahaan yang mengeluarkan obligasi yang kemudian dibeli dalam reksadana itu masih bagus. Misalnya kayak Bayang Garuda. Garuda itu waktu itu peringkat kreditnya di Pevindo itu sekitar AA+. Terus kemudian Tipon pada waktu itu peringkat kreditnya atau rating kreditnya itu masih BBB gitu kan. Jadi masih bagus sebelum akhirnya ketika pandemi itu mereka masuk dalam kategori selective default ya. Nah, cuman ini kan peringkat kredit atau rating kredit ini kan tidak bisa dijadikan patokan dalam menilai obligasi dan segala macam. Buktinya Garuda, terus kemudian Tipon, terlepas dari pandemi pun sebetulnya mereka udah ini ya ada masalah kinerjanya. Covid hanya mempercepat atau membuat ini jadi kebuka aja kan, kira-kira gitu. Tapi selain yang tadi gue kan banyak juga aset-aset lain yang dibeli sama Taspen ya. Itu kalau kita lihat laporannya BPK kan sebenarnya ada juga yang bermasalah. Ya. Jadi kan tadi portofolio investasinya Taspen ini tersebar ya gitu. Ini salah satu sorotan lagi gitu ada di laporan LHP-nya BPK. Itu mereka menyoroti soal kepemilikan di saham gitu. Jadi ada beberapa emiten yang dimiliki oleh Taspen ini yang disorot, diantaranya tidak memenuhi ketentuan dalam penempatan investasi ya. Seperti jadi dalam menempatkan investasi, Taspen ini untuk saham harus saham yang memiliki fundamental positif, kemudian memiliki nilai kapitalisasi pasar itu minimal 5 triliun rupiah. Nah ini pas di cross check sama BPK untuk posisi 30 September 2022 ya yang terakhir, itu masih banyak saham-saham yang berada di bawah 5 triliun itu gitu. Contohnya ya ada PT Wijaya Karya Beton, kemudian GMF Aero Asia, ini bagian Garuda juga ya. Nah ini yang disebut belum sesuai sama ketentuan. Dan memang juga ketika disisir banyak juga masih ada ditemukan ya kalau tadi tuh soal rating ya, mereka berinvestasi di bawah rating yang seharusnya disyaratkan gitu kan, minimal misalnya AA- gitu, mereka ada di BB- kayak gitu-gitu. Nah ini juga jadi catatan nih sama BPK gitu, walaupun memang di ketentuan itu tidak ada secara rigid gitu yang mengatur misalnya mereka harus menempatkan saham di LQ45 gitu ya, seperti yang dipunyai di BP Jam Sostek gitu ya. Nah ini tapi sekali lagi balik mereka punya kewajiban untuk berhati-hati. Karena kan kita tahu ya kalau saham-saham yang di luar LQ45 atau yang tadi punya kapitalisasi pasar kecil gitu ya, itu kan cenderung mereka lebih rentan gitu kan dari segi harga fluktuasinya juga. Nah ini yang kemudian harusnya menjadi catatan gitu ketika Taspen melakukan penempatan investasi. Ini harus jadi pertimbangan utama gitu. Jadi catatan ini juga sebenarnya udah banyak diomongin dari kasus Jiwasraya sama Asabri ya. Banyak orang yang mengkritik kenapa sih OJK nggak bikin aturan yang lebih jelas, lebih rinci lagi supaya tadi mencegah hal-hal yang terjadi sebelumnya. OJK sendiri komentarnya seperti apa melihat kondisinya Taspen sekarang? Oke, ini bisa dibilang OJK cukup irit bicara ya. Kalau ya, karena kita sudah berkali-kali ya dari zaman sebelum ini rame juga mungkin ketika nanya gitu ya. Apalagi ini sebenarnya polanya berulang gitu kan setelah Jiwasraya, Asabri itu kemudian sekarang muncul Taspen gitu. Nah, mereka ini tuh harusnya harapannya ini ada di radar OJK gitu. Jadi tidak melulu sebelum BPK keluar, harusnya OJK juga punya sebagai otoritas yang
memiliki fungsi untuk mengawasi dana ini gitu juga harusnya punya radar lah kalau misalnya ini ada yang keluar jalur, karena mereka pasti nerima laporan kan setiap dari investasi ini gitu. Nah ini juga yang mungkin disebut juga sama pengamat-pengamat asuransi gitu ya, praktisi industri asuransi yang bilang mungkin OJK bisa lebih men-challenge gitu ketika melihat laporan pengelolaan investasi, mungkin bisa lebih ditanya gitu, kenapa sih kok lo gitu ya pilih saham ini atau pilih reksadana ini kayak gitu. Harusnya mungkin sampai mendalam seperti itu gitu supaya nggak kecolongan lagi nih gitu. Dan lagi-lagi untuk kasus ini sampai saat ini kita masih terus berusaha menghubungi OJK ya gitu untuk meminta konfirmasi. Jadi kebiasaannya memang kalau yang di otoritas pengawas keuangan itu kan mereka aturan itu selalu ketinggalan dari praktik yang ada di pasar gitu. Misalnya yang kenapa Taspen kejeblos di Insight Investment ini karena dulu belum ada aturan kan, satu reksadana untuk satu investor. Betul. Gitu kan. Sekarang akhirnya karena ada banyak kejadian yang di Taspen, termasuk juga dulu Jiwasraya dan sebagainya, dibikin aturan tidak boleh satu reksadana satu investor, harus ditawarkan ke publik atau beauty contest dan segala macam gitulah untuk ini. Dan juga investor atau perusahaan asuransi atau apapun itu dia harus punya kuasa atau misalnya punya kewenangan untuk mengetahui sekaligus juga mungkin bisa menentukan kemana saja sih yang akan diinvestasikan. Jadi tidak pasrah bongkoan ke manajer investasi kan. Dulu alasannya kenapa Jiwasraya jeblos karena wah saya nggak ikut-ikutan, misalnya direktur investasinya nggak ikut-ikutan, itu semua urusannya manajer investasi, padahal ternyata enggak gitu kan. Itu mereka justru main-mainnya di situ. Ini ngedengerin penjelasan kalian berdua, jadi gue mencoba menempatkan diri sebagai ASN ya. Baik. Aman nggak kalau gue mau narik uang? Karena kan tadi Taspen dibilangnya kan lu belum pensiun. Belum, saya belum. Ceritanya juga sih. Kan ceritanya mencoba menempatkan diri sebagai ASN, mewakili yang nonton. Iya. Ini kekhawatiran ini sebenarnya juga udah dibuka sama Komisi 6 DPR juga ya. Beberapa kali anggota-anggota Komisi 6 ini juga mempertanyakan gitu ya, dengan kasus Taspen ini gimana gitu nasib dari dana pensiun, dana tabungan para ASN. Nah ini juga udah sempat ditanyakan ya ke Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, dan dia sampaikan singkat aja kalau katanya Taspen aman. Mungkin tadi aman. Gitu dong. Berkorelasi dengan yang Ana bilang ya, karena keranjangnya besar tadi, dana investasi 308 triliun mungkin yang ngawas 1 triliun tapi kan masih ada 290-an triliun. Betul. Dan tadi kan kalau namanya pensiun nggak semua barengan pensiun ya. Mereka punya timeline gitu yang pensiun per tiap tahunnya, dan mereka bisa lebih mengelola itu gitu. Cuma mungkin kita di sini punya hak ya sebagai warga negara, sebagai ASN gitu ya, yang menitipkan itu kan bukan uang gratisan ya. Betul. Lagi ASN itu dari APBN. Nah, ini mungkin kita punya hak untuk mendapatkan pengelolaan investasi yang sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin gitu. Dan terbuka, karena kita nggak tahu nih data 2023, 2024 apakah pengelolaannya sudah lebih baik dari 2021. Kita tunggu laporan keuangannya. Mari kita tunggu. Kita tagih ya. Oke, Nam. Kalau Tempo sendiri sikapnya gimana? Sikapnya jelas. Jelas. Ya, Taspen, kemudian Asabri itu kan asuransi sosial wajib ya, yang harus diikuti oleh pegawai negeri sipil maupun TNI Polri. Dan imbal hasilnya kan juga sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Pensiunnya nanti golongan ini dapat berapa, baik itu yang bulanannya maupun jaminan hari tuanya berapa dan segala macam, sehingga sebetulnya perusahaan-perusahaan asuransi wajib atau asuransi sosial ini tidak punya semacam kewajiban untuk mencari gain setinggi-tingginya, mencari imbal hasil setinggi-tingginya, nggak ada gitu. Beda dengan asuransi swasta, baik itu asuransi jiwa dan segala macam, yang dia punya target untuk mencari keuntungan atau imbal hasil setinggi-tingginya karena mereka terikat dengan polis yang sudah dijanjikan kepada nasabahnya. Jadi misalnya polis sekian, sehingga dari premi itu mereka kemudian muter diinvestasikan mencari keuntungan setinggi-tingginya walaupun masih tetap menggunakan koridor investasi yang aman. Nah, sementara kayak Taspen itu kan mereka tidak ada kewajiban untuk mencari gain setinggi-tingginya kan. Nah, makanya kalau sikap kami di Tempo sih ya strict aja kalau untuk investasi asuransi sosial dan wajib ini ke investasi yang aman. Apa itu investasi yang aman? Itu ya surat utang negara.
Misalnya sekarang berapa? 6%, 7%. Nah, Ya, itu di 6%. udah cukup untuk mengembangkan kan. Apalagi pakai bilangan besar misal 300 triliun. Iya. 70% lah atau 80% taruh itu udah gede banget tuh imbal hasilnya. Kemudian kalau untuk pembayaran cepat, mereka juga bisa ditaruh di deposito kan. Di banyak bank itu kan relatif lebih aman lah dibanding misalnya reksadana yang ujung-ujungnya ternyata asetnya obligasi perusahaan swasta yang ketika dibeli peringkat kreditnya bagus tapi di ujung-ujungnya gagal bayar gitu kan, atau di saham atau equity yang ya bisa jadi itu mungkin masuk di LQ45 tapi kemudian fondasinya nggak bagus sehingga turun terus. Ya, dan dengan keranjang saldo investasi yang besar, harusnya mereka punya posisi tawar ya Nam ya, untuk imbal hasil yang mungkin lebih tinggi dari pasar juga sebenarnya. Nah ini juga mungkin harus jadi catatan. Dan yang paling penting juga nih Nam, mungkin ini kan udah sampai ke penegak hukum ya, ke KPK. Kita harap semoga KPK nggak masuk angin juga ya di dalam penyelidikan ini. Dikerokin aja nanti. Jadi dengan yang tadi nama-nama kita sebut nih, yang udah memang terlibat juga bisa diteruskan penyelidikannya didalami lagi gitu. Ya, karena yang di pola dugaan korupsi perusahaan asuransi ini kan nggak cuman biasanya kan hanya direktur investasi kan yang berperan, tapi biasanya nggak hanya direktur investasi, tapi juga terkait dengan manajer investasinya, terkait juga dengan sekuritas dan lain sebagainya. Nah ini kan lingkaran yang mereka tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada kerjasama dan segala macam, dan ya seperti kasus Jiwasraya dan lain sebagainya kan Terbukti ya. Ya, polanya pasti begitu, dan mestinya KPK nggak boleh berhenti di Kosasi. Betul. Oke, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Nah.